Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Edi Proyek Tinanggal, NIM 2154-201002, Fakultas Pertanian semester 4 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang tata niaga pertanian, bahan pokok hortikultura, bahan pangan, dan pasar. Materi pertama yaitu pengertian tata niaga. Tata niaga pertanian adalah mencakup segala kegiatan usaha yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dan fisik dari barang-barang hasil pertanian dan kebutuhan usaha pertanian dari produsen ke konsumen. Termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang menghasilkan perubahan bentuk dari barang yang ditujukan untuk lebih mempermudah penyalurannya dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi untuk konsumen. Tata niaga diartikan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang memiliki peranan penting dalam keberlanjutan suatu usaha. Lebih jauh, tata niaga pertanian turut berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Definisi umum tata niaga adalah suatu proses penyaluran barang atau jasa dari produsen awal sampai ke konsumen akhir. Tata niaga ini tidak hanya menyalurkan barang atau jasa, namun juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan tetap meningkatkan laba atau keuntungan tertinggi. Fungsi tata niaga pertanian. Fungsi dan peranan tata niaga yaitu pengangkutan, penyimpanan, pengelolaan, serta pembiayaan. Lembaga tata niaga atau pemasaran melakukan fungsi yang meliputi kegiatan A. Fungsi pertukaran, B. Fungsi pengadaan, C. Fungsi pemberian fasilitas. Materi yang kedua yaitu pengertian bahan pokok hortikultura. Hortikultura adalah gabungan ilmu seni dan teknologi dalam mengelola tanaman sayuran, buah, ornamen, bumbu-bumbu, dan tanaman obat-obatan. Hortikultura merupakan budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, dan berbagai tanaman hias. Hortikultura saat ini menjadi komoditas yang menguntungkan karena pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, maka pendapatan masyarakat yang juga meningkat. Peningkatan konsumsi hortikultura disebabkan karena struktur konsumsi bahan pangan cenderung bergeser pada bahan non-pangan. Konsumsi masyarakat sekarang ini memiliki kecenderungan menghindari bahan pangan dengan kolesterol tinggi seperti produk pangan asal ternak. Materi yang ketiga yaitu pengertian bahan pangan. Bahan pangan merupakan semua jenis bahan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang bersifat aman, memiliki palatabilitas, dan menyehatkan bagi manusia. Bahan pangan terdiri dari beras, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, sayuran, dan buah-buahan. Materi yang keempat yaitu pengertian pasar. Dalam ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi ekonomi. Meskipun tidak memiliki batas geografis yang jelas, pasar dapat terbentuk di berbagai tempat, seperti pasar tradisional dan supermarket. Pasar mencakup segala aktivitas penawaran dan permintaan atas berbagai jenis sumber daya ekonomi, seperti tenaga kerja, modal, surat berharga, dan uang. Melalui mekanisme pasar, penawaran dan permintaan akan saling bertemu dan membentuk harga yang mengatur alokasi sumber daya di masyarakat. Fungsi pasar. Pasar memainkan peran dan fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Sebagai mekanisme yang menghubungkan pembeli dan penjual, pasar memiliki beberapa peran dan fungsi yang sangat vital. Di antaranya, 1. Menentukan harga, 2. Mengalokasikan sumber daya, 3. Memotivasi efisiensi, 4. Mendorong pembangunan, 5. Memberikan informasi, 6. Mendorong inovasi, 7. Menciptakan lapangan kerja. Bagaimana cara atau solusi untuk mencegah inflasi? Solusi dari saya agar dapat mencegah terjadinya inflasi yaitu dengan cara pemerintah dapat meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi suatu barang. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon maafkan. Terima kasih.